Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus adalah hal yang penting bagi kekristenan kita. Kalau kita perhatikan, sejak 2000 tahun yang lalu, kekristenan itu telah berkembang dengan pesat yang dimulai hanya 12 orang saja. Tetapi sekarang ini sudah lebih dari 2 miliar orang itu percaya bahwa Yesus sudah mati dan Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, bagaimana kekristenan ini dapat berkembang dengan begitu pesat? Tentu saja karena kekristenan itu didirikan oleh seorang yang tidak terus mati. Nah, Yesus sebagai pendiri kekristenan itu, Dia mati tapi Dia juga bangkit dari antara orang mati dan ada kehidupan di dalamnya. Kebangkitan Yesus itu bukan hanya saja isapan jempol, Bapak Ibu Saudara, atau hayalan para murid yang mereka sedih karena Yesus sudah mati. Tetapi banyak saksi mata yang menyaksikan Yesus bangkit. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada banyak saksi mata yang
menyaksikan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, bagaimana mungkin para murid hidup dengan menderita bahkan rela mati, menjadi martir ya. Rasul-rasul Yesus itu mati sebagai martir kalau hanya saja untuk sepotong mayat. Nah, mayat tidak dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Dan mayat itu tidak dapat menginspirasi Simon Petrus yang awalnya pengecut, demikian juga Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Namun kebangkitan Yesus yang mereka saksikan itu telah mengubah kehidupan mereka. Dan kebangkitan Yesus itu benar-benar mengubah kehidupan 12 murid Yesus. Dan mereka begitu semangat untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan Yesus membuktikan dirinya adalah anak Allah oleh karena kebangkitannya Bapak Ibu Saudara. Dan Injil ini adalah kabar baik tentang kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Lalu apa yang kita peroleh? Ya, keuntungan apa yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Nah, kematian ini menjadi ketakutan nomor 1 ya bagi manusia. Mengapa? Sebab manusia tidak dapat tahu apa yang terjadi ketika mereka sudah meninggal. Ya, mereka hanya menebak-nebak saja. Manusia banyak menebak, berspekulasi tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ya, ada yang berpikir bahwa setelah mati manusia itu menjadi asap saja ya, lenyap begitu saja. Atau ada yang berpikir bahwa setelah manusia mati, mereka akan menjadi binatang atau apapun gitu ya. Itu yang disebut sebagai reinkarnasi. Nah, mereka hanya menebak-nebak saja. Tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, kita tahu ya bahwa ada kehidupan di balik kematian. Dan itu kita peroleh karena Yesus sudah bangkit Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus itu memegang kunci alam maut. Ya, di Wahyu 1 ayat 8, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita tidak perlu takut akan kematian. Yesus berjanji bahwa Ia pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagi orang percaya. Ya, kalau yang lain masih menebak-nebak apa yang akan terjadi setelah kematian, namun kita punya iman percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak perlu takut lagi akan kematian dan kita tahu kemana kita akan pergi setelah kita mati. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tahu apa yang akan kita alami setelah kita mati, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Yesus yang sudah mati dan turun ke alam maut dan membebaskan orang-orang percaya di masa perjanjian lama dari tempat mereka tertahan dan membawa mereka ke satu tempat di pintu gerbang yaitu sorga. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita memiliki janji di mana kita akan memperoleh kehidupan yang kekal setelah kematian. Nah, itu keuntungan pertama dari kebangkitan Yesus. Kita tidak perlu takut akan hari esok, akan kematian. Dan yang kedua, apa yang menjadi keuntungan kita dari kebangkitan Yesus? Yaitu kita dapat menerima kepenuhan Roh Kudus dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Nah, Yesus sudah memberitahukan sebelum Ia disalibkan, ya, Ia telah memberitahu kepada para murid bahwa Ia akan mati dan Dia akan bangkit. Setelah itu Dia akan pergi ke sorga, namun Ia akan memberikan seorang penolong bagi kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang Kristen dalam dunia ini kita tidak berjalan sendiri. Kita memiliki seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memenuhi kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang adalah penolong bagi kita itu yang memberikan kepada kita kuasa ya untuk melakukan pekerjaan yang Yesus juga lakukan dalam pelayanannya di muka bumi ini. Dan
kuasa yang sama itu kita terima, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa Roh Kudus inilah yang membuat pergerakan kekristenan itu terus maju. Kuasa Roh Kudus inilah yang membuat kita menjadi tidak suam, Bapak Ibu, namun membuat roh kita tetap menyala untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan Yesus. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, ya, tentu kita akan sangat kesulitan dalam menghadapi dunia ini. Bahkan kita tidak dapat disempurnakan, tetapi karena kuasa Roh Kudus itulah yang menyempurnakan kita menjadi gereja sempurna yang akhirnya akan menikah dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mendapat keuntungan yang besar. Ya, kita tidak perlu takut lagi akan kematian, dan kita juga menerima kuasa Roh Kudus dan kepenuhannya dan juga karunia-karunia-Nya untuk menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi kebangkitan Yesus adalah hal yang sangat penting bagi kita, bagi kekristenan kita. Karena jika hanya kematian Yesus saja, itu tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Itu sia-sia saja iman kita. Tetapi karena kebangkitan Yesus membuat kita menjadi umat yang penuh dengan pengharapan. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah hidup, dan tentu saja bagi orang yang hidup, dia dapat melakukan apapun, dan kuasanya itu besar. Yang kita yakini itu di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kebangkitan Yesus ini bukan hanya sekedar kita tahu saja, tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus seharusnya mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kekristenan kita menjadi lebih maju lagi karena kita tahu Yesus sudah bangkit. Dan biar kiranya kita terus maju dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami sangat bersuka cita sebab Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, dan kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus untuk kami terus maju di dalam iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kebangkitan Tuhan yang menghidupkan roh kami juga untuk terus bangkit di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji.